Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah merupakan amalan mulia dengan banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang yang menyedekahkan hartanya di jalannya akan diberikan balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sedekah dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya dan mencegah kematian yang buruk, su'ul khotimah, dan Allah pula akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sedekah tidak hanya berbentuk harta, benda, sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk non-materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran, mengajarkan ilmu, dan semacamnya. Ada beberapa jenis yang paling utama jika dilaksanakan dengan ikhlas dan mengharapkan ridho Allah semata. Berikut ini adalah sedekah yang paling utama. Yang pertama, sedekah khofiyah. Sedekah khofiyah artinya sedekah yang tersembunyi. Sedekah ini juga disebut dengan sedekah sir atau secara rahasia. Sedekah khofiyah merupakan sedekah yang paling utama karena dilakukan secara tersembunyi, ikhlas, dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah hal baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan ini lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Yang kedua, sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sehat lebih utama daripada sedekah yang diberikan ketika sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW, lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling besar?" Nabi SAW menjawab, "Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi hartamu, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah. Ketika roh nyawa sampai tenggorokan, hampir meninggal, barulah engkau berwasiat untuk si fulan, sekian untuk si fulan sekian. Padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, sedekah dari kelebihan harta. Sedekah ini dilakukan ketika kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga terpenuhi, sementara dia masih memiliki kelebihan harta. Dengan begitu, dia menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Katakanlah yang lebih baik dari keperluan. Demikian Allah menerangkan
ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Adapun orang yang bersedekah sementara keluarganya membutuhkannya atau dia masih mempunyai hutang, maka membayar hutang dan menafkahi keluarga lebih utama. Yang keempat, sedekah sesuai dengan kemampuan. Bersedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan, dan dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan dan didahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, sedekah kepada keluarga, istri, dan anak. Bersedekah kepada keluarga termasuk sedekah yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis, Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, ada 4 macam dinar atau harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya, 1 dinar engkau yang akan di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sedekah yang paling utama. Semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk selalu bersedekah, karena bersedekah sejatinya tidak akan mengurangi harta kita, malah itu yang akan menjadi sebenar-benarnya harta yang akan menjadi milik kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.